Halo majikan, di Mistis kali ini gue mau membahas lagi tentang sebuah kejadian yang mana dikait-kaitkan dengan sebuah TV series. Jadi ada kejadian nyata dikait-kaitkan dengan sebuah TV series. Jadi kalau kemarin kan soalnya kita udah bahas tentang Squid Game yang katanya ceritanya nih based on kejadian di tahun 1980-an tuh di Korea Selatan. Dimana orang-orang pada ditangkap-tangkepin dan dikasih seragam sama namanya diganti semuanya jadi nomor. Mirip banget gengs, buat yang belum nonton nanti nonton bisa ya. Nah di video kali ini ada sebuah serial drama dark comedy asal Amerika yang berjudul White Lotus. Dimana White Lotus sendiri tuh udah sampai 3 season gengs. Dan season yang ketiga nanti tuh akan tayang di tahun ini 2025 dengan penampilan perdana dari Lalisa Manoban atau Teh Lisa Blackpink debut di dunia acting. Makanya lagi ditunggu-tunggu banget nih seriesnya. Ada Teh Lisa abisnya. White Lotus sendiri itu memang selalu ngangkat tema-tema liburan di resort-resort mewah. Yang mana ceritanya pas orang-orang lagi pada liburan di resort sana nih, ada aja kasus kematian yang terjadi di situ. Season satunya itu dibuat di Hawaii, dan season 2-nya dibuat di Italia. Dan season 3 itu dibuat di Thailand yang merupakan negara asal dari Lisa Blackpink. Sawadikap. Nah, buat yang season 3 ini, resort yang dipilih itu adalah Four Seasons Resort di daerah Koh Samui. Yang ternyata di tahun 2014, memang pernah ada sebuah kejadian yang terjadi di Four Seasons Resort itu. Jadi beneran ada real kejadian pembunuhan di sana. Dimana awalnya ini mencuat karena ada seseorang di forum internet yang menceritakan kejadiannya bernama Huang. Namun ada beberapa part yang awalnya dia samarkan nih, karena dia takut perkara ini ada hubungannya dengan orang kaya di China. Huang sendiri soalnya memang orang China ya. Dimana dia bilang kalau adik dari iparnya itu tuh meninggal di Koh Samui, Thailand. Jadi Huang ini kan punya adik laki-laki terus menikah dengan perempuan bernama Hana. Dan Hana ini punya adik namanya Lily. Nah yang meninggal Lily gengs. Dan dari sini nanti ceritanya akan tentang Lily ya. Dimana Lily itu dikatakan menikah sama orang yang kaya raya banget di China. Makanya awalnya nih Huang tidak berani menyebutkan siapa sih orangnya. Tapi nanti netizennya akan bertindak dan keungkap gengs. Jadi simak baik ya. Ya anyway pokoknya ceritanya Lily ini tuh liburan tuh ke Thailand sama suami yang kaya itu. Dan nginepnya tadi tuh di Four Seasons Resort Koh Samui. Sebuah resort mewah yang punya banyak private pool dengan pemandangan tebing-tebing alami yang indah. Pokoknya kelas banget deh. Karena resort itu aja cuma punya 14 villa doang, terbatas, limited. Jadi ini bukan villa buat kaum menang-mending. Yang bisa booking juga pastinya orang-orang kaya itu. Macam kayak surga dunia kali nginep di sana ya. Tapi walaupun itu adalah surga dunia, kalau perginya dengan orang yang tidak tepat, seketika bisa berubah menjadi neraka dunia. Karena ternyata selama liburan, Lily sama suaminya itu tuh sempat bertengkar. Yang di suatu pagi, tahu-tahu Lily sudah ditemukan dengan kondisi ngambang tuh di private pool villanya. Yang pas dicek ya udah bernyawa. Dan di kolam tersebut juga ditemukan ada botol wine tuh yang ngambang di kolam tersebut. Sekarang kemungkinan apa sih yang bikin Lily tuh bisa meninggal sampai kecebur begitu? Apakah karena mabok-mabokan gitu kan, minum wine di pinggir kolam terus nggak sengaja kecebur? Yang setelah keluarganya Lily dikabarin, mereka ya shock bingung. Karena kenyataannya ternyata Lily katanya nggak suka minum alkohol. Dan dia juga tidak bisa berenang. Jadi gimana ceritanya dia bisa tercebur dan ada botol wine di situ yang padahal dia harusnya tidak minum alkohol. Jadi keluarga yakin banget kalau ada yang nggak beres sama kejadian ini. Ya karena di sana kan Lily emang perginya berduaan doang tuh sama suaminya. Langsung suuzon dong, jangan-jangan Lily memang sengaja dihabisi sama suaminya sendiri. Ya tapi belum tahu kenapa-kenapanya ya. Yang jelas untuk case ini suaminya pastinya langsung jadi sus banget kan. Ditambah dari hasil otopsi menunjukkan memang ada bekas cekikan di lehernya si Lily. Pokoknya saat itu suaminya Lily ini sempat ditangkap sama kepolisian di Thailand sana. Tapi kalau kalian inget kasusnya Teng Monida dulu tuh kan di Thailand juga. Para tersangkanya ini kan masih bisa bebas asal ngasih uang jaminan. Nah sama nih di case ini juga gitu. Dimana suaminya cuma dikenakan wajib lapor aja karena membayar uang jaminan sebesar $140.000 atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Ya balik lagi suaminya Lily ini mah orang kaya, yang kayaknya itu banget banget kan. Jadi uang segitu mah kagak ada artinya mungkin ya. Dibayar itu uang jaminannya. Alhasil suaminya Lily cukup dikenakan wajib lapor saja. Dan karena Lily ini meninggalnya di Thailand, jadi ya kasusnya diprosesnya di Thailand sana, yang membuat keluarga Lily atau Hana tadi itu sebagai kakak sama orang tuanya harus mondar-mandir dari Cina Thailand buat ngurusin kasusnya Lily itu untuk mencari keadilan. Hana sama Lily sendiri sebenarnya tuh lahir dari keluarga mapan, orang tuanya tuh berada. Kaya tapi bukan yang kaya sampai crazy rich macam suaminya Lily ini, beda. Ya pokoknya waktu itu Hana sama orang tuanya cukup keteteran lah untuk ngurusin kasus ini pada waktu itu. Sampai akhirnya kasusnya selesai ditutup sama pihak Thailand dengan putusan Lily dinyatakan resmi meninggal karena kecelakaan. Jadi maksudnya mungkin ya dia mabok,
nggak sengaja kepleset begitu, gengs, tanpa mempedulikan bukti-bukti yang ada. Nah, netizen yang baca postingan di forumnya tadi yang ditulis sama Huang bertanya-tanya dong, siapa sih emang sebenarnya nih suaminya si Lily nih? Kalau orang kaya di Cina kan emang banyak. Tapi kalau disebut ini salah satu crazy rich di Cina mah harusnya masih bisa ditelusuri dong. Namanya crazy rich kan masih bisa dihitung gitu istilahnya. Tahu sendiri netizen jiwa detektifnya kayak apa. Dicari deh tuh crazy rich yang pergi liburan sama istrinya ke Thailand pada tahun itu. Yang kemudian pencarian netizen ini tuh mengarah ke satu nama, yaitu Lin Yu. Nah, Lin Yu ini tuh ternyata masih ada hubungan saudara sama namanya Wang Xingchong. Nah, lo sampai lagi tuh. Jadi Wang Xingchong ini tuh adalah anak dari pemilik perusahaan multinasional bernama Wanda Group yang merupakan salah satu orang terkaya se-Asia. Mainannya ini udah se-Asia, bukan se-China lagi ya, se-Asia. Dulu kita udah sempat bahas dikit tuh cerita tentang Wang Xingchong ini. Makanya pas kita dengar namanya lo kok kayak inget ya, relate. Emang kaya banget. Nah, Wang Xingchong ini sendiri tuh orangnya tipe-tipe yang aktif di media sosial, gengs. Macam kayak influencer, cukup nyentrik gitu orangnya, yang suka flexing-flexing. Dia suka balas-balasin komen-komen netizen tuh yang ngata-ngatain dia, dibalasin semua kayak dilawan tuh omongan netizen. Tapi pas netizen konfirmasi mengenai kasus Lily ini, dimana kan setelah di tracking tuh ternyata orang kaya yang lagi ada di kasus ini tuh disinyalir adalah pamannya dia tuh. Lah si Wang Xingchong ini malah diem baik, kayak ngapus-ngapusin komen malah, gengs. Ya kan curiga netizen, jangan-jangan bener. Yang setelah kasusnya Lily ini udah dianggap case close di Thailand sana, ya mau gimana lagi ya. Makanya setelah itu mungkin Huang nih koar-koar tuh di forum karena merasa ini orang-orang berduit bener-bener punya kuasa untuk mengatur semuanya ya. Dan ternyata diketahui juga kalau Lily ini bukanlah istri satu-satunya dari Lin Yu, melainkan dia adalah istri kedua. Karena Lin Yu ini diketahui punya 3 istri, gengs. Jadi masih ada cerita dari istri pertamanya nih. Nah, dari sini kita akan menceritakan kisah lain berhubungan. Tapi biar enak kalian lupain dulu tuh tentang kasus Lily tadi ya, karena kita akan mulai ke kisah baru. Sekarang kita beralih ke negara Swedia, jauh dari Thailand ataupun China, di mana di sana ada seorang anak bernama Markus yang waktu dia berusia 3,5 tahun dibilangnya orang tuanya telah tiada karena kecelakaan mobil. Setelah itu makanya dia tumbuh besar bersama kakek neneknya di Swedia yang memang ya orang Swedia. By the way, kakek neneknya ini dari pihak ibunya ya. Nah, suatu hari pas Markus sudah berusia 8 tahun, dia tuh katanya lagi suka nonton Disney Channel. Ya anak Swedia nontonnya mah Disney Channel. Kalau di mari dulu kan harus pakai parabola atau TV kabel yang nonton begitu-begitu mah orang kaya, rumah orang berada tuh yang ada tayangan Disney Channel. Kita mah dulu nontonnya Doraemon di RCTI gitu kan, geser-geser antena biar kresek-kresek. Nah, kalau di TV kabel maksudnya dulu tuh bisa direkam, gengs. Yang mana kalau kita takut ketinggalan acaranya gitu kan, kelewatan, bisa direkam dulu tuh di alatnya buat ditonton nanti, atau mau diputar berkali-kali gitu kan, kalau demen nonton itu mulu bisa. Yang macam pembajakan kali ya, cuma bukan buat disebar-sebar, buat konsumsi sendiri. Nah, tapi buat ngerekam itu kan Markus butuh beberapa kaset kosong dong. FYI aja nih lagi nih, takutnya di sini ada anak Gen Z. Dulu ngerekam tuh masih pakai kaset begitu, cena yang tebal begitu, lupa namanya apa, DVD-R apa gimana gitulah. Kalau sekarang mungkin ya langsung ke harddisk atau flash disk gitu gampangnya ya. Nah, di antara banyak kaset-kaset yang ada di rumahnya itu, Markus setel satu-satu nih buat ngecek mana yang kosong. Karena kan nggak tahu ya, nggak kelihatan kan, harus dicek dulu gitu, diputar satu-satu buat nanti ditiban dengan rekaman kartunnya mau direkam. Tapi di sela-sela nyari kaset yang kosong itu, Markus malah menemukan sebuah video tentang berita ibunya meninggal. Yang ternyata ibu bapaknya Markus itu bukan meninggal karena kecelakaan mobil. Bahkan ayahnya ini masih hidup. Tapi si ibunya ini sempat dilaporkan menghilang. Lalu beberapa hari setelahnya ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kemungkinan tanda-tanda telah dibunuh. Namun masalahnya nih sampai akhir, pelakunya tidak ditetapkan, bisa dibilang tidak ketemu, dan yang nggak ada yang diadili dan nggak ada yang dipenjara jadinya. Ibunya Markus sendiri itu bernama Veronica. Rambutnya coklat, berusia 30 tahunan. Dan di berita itu disebutkan kalau Veronica ini merupakan orang tua tunggal. Lah berarti suaminya kemana, alias bapaknya si Markus nih? Simak baik. Pokoknya di berita itu dibilang, di hari dimana Veronica menghilang, dia sebenarnya melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi pagi-pagi Veronica sempat ngantar Markus ke preschool, dan setelahnya dia lanjut kuliah karena waktu itu si Veronica lagi S2 di Swedia. Begitu kuliahnya kelar, biasanya nih harusnya Veronica ini akan langsung pulang dan fokus ngerawat Markus di rumah orang tuanya. Tapi hari itu sampai jam 9 malam Veronica ini nggak pulang-pulang. Dan karena ngerasa ada nggak beres nih, orang tuanya Veronica pun langsung lapor ke polisi di Swedia ya. Tapi karena dianggap Veronica ini adalah seorang perempuan dewasa yang waktu itu udah usianya 30 tahun dan belum 1 kali 24 jam pula, jadi polisi Swedia sana tuh belum bisa menerima laporan. Jadi kayak disuruh nunggu dulu. Namun orang tuanya Veronica ngotot kayak, ini nggak mungkin nih, pasti terjadi sesuatu sama Veronica karena nggak biasanya begini pulang sampai malam, padahal kan ada anaknya di rumah yang harus diurus. Dan setelah beberapa hari berlalu, benar aja si Veronica tetap nggak kunjung pulang. Nggak tahu kemana Gon. Baru dari situ polisi melakukan pencarian dengan berusaha ngelacak keberadaan sinyal handphone terakhir dari si Veronica. Tapi ternyata
ternyata posisi handphonenya itu ada di apartemen orang tuanya Veronica. Cuma kan Veronicanya nggak ada di situ. Dicari-cari ke seluruh ruangan juga HP-nya kagak ada lah, di mana dia. Dari situ polisi mempertimbangkan nih, kalau misalkan mereka nelfon ke handphonenya Veronica buat ngecek, takutnya nih orang yang pada saat itu megang handphonenya Veronica bakal matiin handphonenya. Dan kalau misalkan handphonenya itu mati, makin sulit untuk ngelacak. Jadi strateginya di sini adalah polisi akan pergi ke apartemen itu dan nelfon sekali aja ke handphonenya Veronica. Dan berharap dering teleponnya akan berdering sekali itu akan terdengar sama polisi. Jadi mereka di sini memang belum tahu ya handphone itu tuh ada di unit mana. Makanya buat hal ini polisi nggak main-main. Dimana mereka sampai ngerahin ratusan polisi untuk standby di depan semua pintu apartemen, gengs. Jadi di depan unitnya tuh satu-satu tuh ada polisi yang nguping gitu, nunggu nada dering. Gokil ya. Yang sebenarnya di sini kemungkinannya pun 50-50. Maksudnya kalau ternyata itu handphonenya silent atau mode getar gimana, kan kagak keluar suara. Cuma kalau nggak dicoba ya mana tahu. Intinya polisi sana mah niat gitu loh. Dan bener aja begitu handphonenya Veronica ditelepon nih, terdengar tuh bunyi di salah satu unit yang letaknya ada di lantai 1 tuh, di lantai bawah ground. Langsung didobrak tuh sama polisi. Dan di dalamnya kondisinya udah terlihat berantakan, barang-barangnya berserakan nggak pada tempatnya. Dan bener aja itu handphone masih terus berdering dengan Veronica yang juga ditemukan di situ tapi sudah tidak bernyawa. Otopsi pun langsung dilakukan yang hasilnya menunjukkan tuh kalau Veronica meninggal di hari yang sama ketika Veronica ini dilaporkan menghilang sama orang tuanya. Dan penyebab meninggalnya itu adalah asfiksia mekanis atau kehabisan nafas. Yang dugaan kuatnya adalah leher Veronica dililit oleh kawat tipis. Nah, terus pertanyaan berikutnya, siapa pemilik unit apartemen tempat Veronica ini ditemukan? Setelah ditelusuri, apartemen itu ternyata punya orang China bernama Tang Qingzong, seorang pria berusia 44 tahun yang punya istri sama anak-anak juga di China, tapi Tangnya sendiri itu kerjanya di Swedia, jadi LDR ya. Tang Qingzong ini sendiri udah nyewa unit apartemen tersebut selama beberapa tahun terakhir, dan di sana sebenarnya si Tang ini tinggal sendirian. Langsung hari itu juga polisi ngejar Tang tuh ke tempat kerjanya di sebuah supermarket, tapi dibilang katanya Tang ini udah beberapa hari nggak kerja gitu, nggak masuk. Saat itu polisi menduga ini sepertinya motifnya mungkin perselingkuhan. Dugaan ini tuh dibuat setelah polisi tahu kalau Veronica juga pernah tinggal di China ternyata, dan punya kemampuan berbahasa China juga. Jadi kayak match nih sama si Tang. Ya Veronica ini memang orang Swedia, tapi ternyata pernah tinggal di China untuk kerja dan bisa berbahasa Cina kayak sekolah bahasa gitu. Dan si Markus nih anak ya jatuhnya memang mukanya mix nih antara bule sama Asia. Sementara kalau si Patang ini diketahui itu minim banget bisa berbahasa Swedia dan lebih seringnya pakai bahasa Inggris. Jadi ini ada cocok logi di mana Veronica sama Patang itu punya hubungan gelap gengs berdua yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan jangan-jangan si Markus ini adalah anak terlarang dari si Patang. Nah, berhubung paspor sama dokumen-dokumen penting miliknya si Patang ini nggak ditemukan di apartemen itu, polisi menduga kuat kalau Tang ini udah melarikan diri ke luar negeri. Dilacak tuh handphonenya Patang dari sinyal handphone dan kelihatan pergerakan sinyalnya cepet banget. Yang kemungkinannya Patang ini tuh ada di dalam kereta karena cepet banget gitu bergeraknya. Dan memang ternyata terakhir kali sinyalnya tuh berhenti di sebuah stasiun. Pas polisi ke sana nih nyoba ngecek ke stasiun, ternyata handphone yang dilacak itu tuh malah ditemukan di dalam tong sampah. Jadi sengaja dibuang. Macam kayak film-film kriminal yang buang handphone untuk ngelabuin polisi. Balik lagi nih ke apartemen yang tadi. Setelah diinvestigasi lebih dalam untuk mencari barang-barang bukti, ternyata ditemukan adanya mayat lain yang posisinya tapi sudah dikubur di dalam tanah, geng. Jadi unitnya Patang tadi kan itu di lantai 1, di lantai ground, yang kalau buka balkon luar tuh langsung ke arah taman apartemen yang biasa orang-orang buat jogging gitu loh. Nah, dikuburnya itu di depan balkon itu. Aneh banget ya. Jadi ternyata korban yang ditemukan di situ bukan Veronica doang, ada satu lagi nih. Dari sini polisi makin serius untuk menangani kasus ini. Kalau ternyata di sini ada 2 korban, bisa jadi itu berarti tandanya Patang ini berbahaya. Dan setelah dilakukannya otopsi kepada mayat yang kedua ini, ternyata itu adalah Patang sendiri. Plot twist nggak tuh? Jadi siapa nih yang jauh-jauh gitu kan ngebuang handphonenya Patang ke tong sampah di stasiun kereta, terus ngehabisin Veronica dan ngubur Patang di situ? Ada orang ketiga nih pelakunya nih. Makin seru kan? Tunggu dulu, nanti akan tambah gila. Hasil sampel darah yang ditemukan di unit apartemennya Patang pun keluar tuh. Dan ternyata benar ditemukan ada 3 DNA di sana. DNA-nya Veronica, Patang, sama ada satu lagi yang belum teridentifikasi. Karena memang tidak tercatat di sistem kepolisiannya Swedia gitu. Yang diduga ya berarti ini milik pelaku. Dan dari hasil otopsi diketahui kalau Patang ini meninggal sehari sebelum Veronica meninggal. Jadi memang kemungkinan besar bukan Patang yang menghabisi Veronica lah. Dia udah duluan nggak ada. Polisi pun mencoba memecahkan kasus ini tuh yang bikin rambut rontok karena mumet ya. Mereka ini membuat berbagai teori, gengs. Teori pertama nih mungkin Patang dibunuh lebih dulu kan. Terus mungkin Veronica ini nggak sengaja melihat kejadiannya dan kemudian ikut dihabisi juga sama si pelaku. Tapi masalahnya teori ini akhirnya melemah karena Patang ini seperti tidak punya motif untuk dihabisi. Karena apa ya?
Pak Tang ini kagak kayak amat. Barang-barangnya juga nggak ada yang begitu berharga, nggak ada yang hilang juga di apartemennya. Jadi motifnya sepertinya bukan perampokan atau ada orang yang mau menyerang Pak Tang untuk mengambil barang-barangnya. Atau bisa jadi sih sebenarnya motifnya dendam pribadi gitu ke Pak Tang gitu ya. Nah, masalahnya di Swedia, hidupnya si Pak Tang ini terbilang lempeng-lempeng aja. Karena setelah polisi meminta keterangan dari beberapa pihak kenalannya Pak Tang di tempat kerja dan segala macam, dibilang Pak Tang ini kayak nggak punya masalah apa-apa kok sama orang lain beber selempeng itu. Jadi kemungkinannya teori selanjutnya, Pak Tang ini memang apes aja. Dimana tempatnya semacam dijadikan untuk tempat eksekusinya Veronica. Jadi memang Pak Tang ini sengaja dihabisi lebih dulu, yang padahal dia tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ataupun masalah yang ada, supaya nih pelakunya bebas memakai unitnya si Pak Tang nih untuk menghabisi atau norok Veronica di situ. Nah, berarti kalau begitu Veronica dong yang punya masalah. Ya dari situ polisi mencoba untuk minta keterangan dari semua kenalannya Veronica. Kira-kira si Veronica ini pernah cerita nggak dia punya masalah apa atau ngerasa dibuntutin orang gitu loh. Ya pokoknya polisi kan mencoba membuat beberapa teori kemungkinan nih untuk bisa memecahkan kasus ini gitu, karena clue-nya sedikit banget. Ya udah tuh teman-temannya Veronica semuanya ditanya-tanyain dan ada yang bilang, setahu saya ya Pak, Veronica tuh memang lagi galau masalah pernikahan sama hak asuh anaknya nih, karena suaminya yang dari China tuh lagi ke sini, maksudnya lagi ke Swedia. Makanya belakangan memang Veronica lagi pusing. Jadi ternyata benar, suaminya Veronica ini orang China, gengs. Yang ternyata ya si Lin Yu. Dimana Veronica ini adalah istri pertamanya si Lin Yu sebelum Lily tadi tuh yang di Thailand. Tapi pernikahannya dengan Veronica ini memang LDR, kompleks lah pokok ceritanya. Jadi ya Linnya di Cina dan Veronicanya di Swedia, karena Veronica kan bule orang Swedia. Yang dalam setahun beberapa kali Lin ini emang suka ke Swedia buat menemui tuh anaknya Markus. Dan kalau lagi di Swedia, dia selalu nginep sebenarnya di rumah orang tuanya Veronica. Kenal orang tuanya. Cuma anehnya pas Veronica ini menghilang, posisi Lin Yu itu memang lagi di Swedia ternyata. Tapi nggak nginep di apartemen orang tuanya si Veronica dan nggak ngabarin juga. Yang mana jadinya orang tuanya Veronica nggak tahu kalau ternyata si Lin ini lagi ada di Swedia. Maksudnya kan anak mereka nih Markus tinggalnya di apartemen orang tuanya Veronica. Kalau si Lin itu ke Swedia tapi tidak menemui Markus, ya mau ngapain? Orang dia nggak ada urusan kerja juga. Kok di sana kalau ke Swedia memang tujuannya mau ketemu anak doang. Ya polisi langsung mencoba menelusuri mencari si Lin kan. Dapat tuh datanya, ternyata dia sempat nginep di sebuah hotel mewah di Swedia. Tapi pas ke sana orang udah kagak ada, udah check out. Sama polisi dicari terus tuh, yang ternyata Lin ini sudah pergi ke Inggris dan akhirnya ditangkap di sana untuk dibawa balik ke Swedia. Pas ditanya nih, kenapa kamu kemarin ke Swedia tapi nggak ngabarin atau tinggal di rumah apartemennya si orang tuanya Victoria? Alasannya katanya dia habis ada bisnis trip di Itali, terus sempat ke Inggris juga, tapi dia mau nyempetin ke Swedia buat ketemu sama anaknya. Tapi berhubung masih agak jet lag gitu, makanya dia memutuskan untuk nginep di hotel aja dulu. Baru nanti pas udah nggak capek, mampir deh ke tempatnya Victoria. Tapi Victorianya malah nggak bisa dihubungi. Victoria siapa? Veronica. Tuh kan, suka ganti-ganti nama orang, mohon maaf ya. Veronicanya nggak bisa dihubungi begitu. Jadi ya udah saya balik lagi aja ke Inggris. Soalnya kan tadi dari Italia, Inggris, terus ke Swedia, terus ke Inggris lagi gitu loh. Tapi kan aneh banget maksudnya ceritanya ya. Misalkan aja nih Veronicanya nggak bisa dihubungin. Tapi kalau niatnya dia mau ketemu Markus lah, kan tinggal ke apartemen orang tuanya Veronica ya. Tinggal kontak aja itu. Dan kepada polisi, Lin ini bilang kalau memang selama 2 bulan sebelum Veronica meninggal, hubungan rumah tangga mereka memang tidak lagi baik-baik aja. Semua itu karena katanya Veronica terus-terusan minta uang yang dengan jumlah yang besar untuk keperluan anak alasannya. Tapi Veronica ini dilihat malah hidup mewah-mewah, jadi kayak uangnya tuh dihambur-hamburin untuk dia sendiri. Dan yang bikin Lin tambah kesal adalah karena si Veronica ini tidak memperbolehkan Markus untuk dibawa ke Cina, gengs, kan janjinya kayak ganti-gantian gitu loh ngerawatnya. Tapi ternyata kalau kata orang tuanya Veronica, dulu nih sempat Markus dibawa ke China, tapi ternyata di China Markusnya malah kayak ditelantarin sama si Lin. Malah sempat diajak ke klub gitu kan, namanya anak kecil dibawa ke klub. Mungkin si Lin ini mau menunjukkan semacam kayak membangun image bapak-bapak yang ngasuh anak begitu ya, ada gila-gilanya. Makanya dari situ Veronica udah nggak bolehin lagi untuk Lin membawa Markus. Singkat cerita, Veronica akhirnya menggugat cerai ke pengadilan dengan tuntutan harta gono gini dan hak asuh anak. Yang 2 hari sebelum Veronica menghilang, ternyata Lin ini sempat ngirim email ke Veronica dengan bilang kayak, hati-hati kalau kamu mau morotin saya. Saya akan ke Swedia dalam waktu dekat, kita harus bicara. Di kasus Veronica ini tuh Lin sampai bayar 3 pengacara gengs dengan harga yang tinggi untuk mewakilin dia. Yang mana sebenarnya hal itu jarang banget terjadi di pengadilan Swedia ya, sampai punya 3 pengacara. Ya pokoknya 3 pengacara itu terus melawan sampai Lin ini dinyatakan tidak bersalah. Karena memang ya buktinya tidak cukup di pengadilan. Soalnya tadi kan ada 3 DNA juga tuh, yang satunya itu bukan DNA-nya Lin anyway. Ya dari sini konspirasinya sih Lin nyuruh orang. Dan di hari Lin itu dibebaskan, dia juga langsung ke bandara untuk balik ke China. Dan karena
karena dia sempat ditangkap tuh dari Inggris terus dibawa ke Swedia yang ujung-ujungnya dinyatakan tidak bersalah, Lin ini malah berhak mendapatkan kompensasi finansial dari pajak Swedia sebesar $400.000. Karena ibaratnya berarti ini kepolisian Swedia salah nangkap orang gitu kan yang udah ngerugiin waktu dan nama baik. Ya udah, sampai saat ini pun pelaku dari Victoria berarti belum diketahui karena Linnya sendiri kan dinyatakan tidak bersalah. Sampai akhirnya Marcus ini berusia 20 tahun, dia mencari tahu tentang bapaknya itu kan, abis sejak kejadian tadi tuh dia nggak pernah ketemu sama Lin lagi. Dan karena memang Marcus ini mencari tahu tentang ayahnya itu, ketemulah dia sama forum yang tadi ditulis sama Huang tentang Lily. Nimbrunglah dia di sana dan menceritakan kisah tentang ibunya tuh, Veronica. Apa kabar dunia? Yang jelas pokoknya Lily ini meninggal setelah 10 tahun Veronica meninggal dulu ya. Sedangkan waktu kasusnya Lily di Thailand itu, ketika diminta keterangan sama polisi, Lily ini emang udah aneh banget juga. Bayangin aja, Lily itu udah meninggal 8-10 jam sebelum ditemukan. Kalau misalkan kejadiannya hilang di hutan atau di gurun gitu, wajar lah baru ditemuinya lama. Lah ini di private resort, masa suaminya nggak tahu istrinya ngamang di kolam gitu kan, aneh total. Makanya polisi kan sempat menetapkan Lin sebagai tersangka, tapi karena Lin ini sempat ngasih uang jaminan wajib lapor, jadi ya udah, abis itu kasusnya malah ditutup dan dianggap Lin ini meninggal karena kecelakaan. Dan setelahnya sama, Lin ini diperbolehkan untuk balik ke Cina. Nah, karena curhatan di forum tadi itu makin heboh kan, berarti di sini ada dua istri dari Lin Yu yang bernasib miris begitu. Netizen ini makin kepo. Mereka jadi bahas pernikahan Lin sama Lily. Yang mana ternyata dulunya Lily ini adalah aspri atau asisten pribadinya si Lin. Yang waktu menikah, Lin ini masih berusia 21 tahun. Masalahnya katanya di China itu nggak common, gengs. Kalau bos nikahin sekretarisnya dari kalangan biasa aja. Apalagi di sini bosnya seorang crazy rich ya. Kalau di China itu yang sering terjadi justru misalkan bosnya ini nikahnya sama orang yang kayaknya stratanya sama, ya Allah repot. Stratanya sama, setara, sepadan gitu sama dia ya. Terus kalau punya sekretaris cantik ya udah jadi simpenan aja. Ini kenapa harus dinikahin kalau bisa diselingkuhin begitu? Kalau kata netizen Cina begitu, bukan kata gua. Kalau misalkan menikahi cewek random gitu, cewek bule kayak Veronica di Swedia, ya udahlah. Soalnya kan bule biasanya image-nya memang dianggap superior gitu, nggak bakal terlalu digosipin sama netizen China. Tapi kalau nikahin sekretaris sendiri ini beda cerita. Apakah jangan-jangan karena Lily ini terlalu banyak pegang kartu asnya Lin Yu, jadi terpaksa si Lily dinikahi, abis itu dihabisi. Karena faktanya Lily ini menikah dengan Lin Yu cuma beberapa bulan setelah Veronica dinyatakan meninggal. Yang seolah-olah Lily tahu banyak hal yang terjadi di balik kematian dari Veronica. So itu kan sebuah kasus yang pernah terjadi di sebuah resort Thailand yang menjadi tempat syuting dari The White Lotus Season 3. Yang mana kita udah ceritain ya, kalau White Lotus sendiri basicnya itu menceritakan tentang pembunuhan di resort Season 1 sama 2-nya begitu. Jadi penasaran aja nih, apakah memang sengaja mau menceritakan tentang kasusnya Lily dan Lin? Lagi rame dibahas aja gara-gara ntar di Season 3 ini ada Neng Lisa. Ya tapi dalam kasus ini berarti kenyataannya benar, berarti ya uang bisa membeli keadilan di dunia ini. Ya walaupun Lin dinyatakan tidak bersalah atas 2 kasus istrinya ya, cuman kan mencurigakan aja sih. Dan sekarang ya hidupnya masih bergelimang harta, malah punya istri ketiga. Ya walaupun mungkin orang-orang kaya ini bisa mengelabui hukum di dunia, tapi nggak akan bisa main-main dengan hukum yang nanti di akhirat. Ih, takut. Ya udah, mohon maaf makanya majikan ya. Terima kasih semuanya udah pada nonton. Dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenal.